Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Haji Firdaus MHI, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya hadir di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Ada kegiatan silaturahim. Momen ini saya gunakan untuk bincang-bincang dengan mudirnya Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, karena perguruan ini mendapat prestasi sejak dahulu sebenarnya. Saya tidak tahu kalau masa Buya Hamka mengajar lebih awal sampai dipindah ke Makassar dan kenang sejarah yang itu luar biasa. Mungkin nanti secara singkat bisa dijelaskan oleh mudir kita, tapi terlebih dahulu saya sapa beliau, sudah berada di sisi saya tentunya, membangun silaturahim ini, karena yang baik-baik ini kan harus disebarluaskan, bahwa Kauman Padang Panjang itu nilai sejarahnya luar biasa, dari dunia pendidikan melahirkan ulama-ulama besar. Oleh sebab itu, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa sedikit diperkenalkan keberadaan pondok ini, karena saya ikuti di media sosial ataupun langsung banyak sekali yang datang berkunjung ke sini, dan sekolah ini pun juga berkunjung ke tempat lain. Tapi kalau dihitung presentasinya banyak, ada saja dari minggu ke minggu itu orang datang. Pasti ini sudah menjadi daya tarik. Silakan berkenan saya undang untuk menjelaskan sepatutnya, sehingga penonton Firdaus Hisab Channel lebih paham dan ikut menyemangati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Derliana. Saya alumni daripada Kauman ini, Pak. Ya, tahun 96 saya tamat dari sini, dan setelah tamat kuliah S1 tahun 2000 saya kembali ke sini. Jadi kalau dari segi meneliti sejarah secara mendalam tentang Kauman ini memang sudah beberapa kali kita lakukan, dan melihat bagaimana peran Hamka dengan KMM, khususnya dengan Kauman, itu sudah kita kaji selalu begitu. Jadi Buya Hamka di Kauman itu direktur pertama tahun 1930. Tetapi memang sekolah ini tidak dari awal seperti klasikal saat sekarang gitu ya. Maka Buya Hamka tidak bertahan lama di sini, karena setelah beberapa tahun di sini, tepatnya di tahun 35, akhir 35 sampai di awal 36, beliau itu ke Makassar begitu. Lalu setelah kembali dari Makassar, beliau kembali lagi ke sini, tetapi tidak menjadi direktur lagi, cuma menjadi guru. Jadi beliau di Padang Panjang itu sudah sejak awal itu tidak meninggalkan Kauman ketika beliau di sini di Padang Panjang ini, dalam rangka membesarkan Muhammadiyah tentunya. Kita ini di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Jadi kata Kauman itu adalah kalau dalam anekdot atau analoginya, bahwa Kauman itu lahir di Yogyakarta, Kauman Yogyakarta, dan dibesarkan di Kauman Padang Panjang. Ya, ini yang kita dengar dari tokoh-tokoh kita masa lalu ya. Karena Kauman ini Muhammadiyah di Sumatera Barat itu tepatnya di Kauman Padang Panjang ini bisa besar gitu. Dengan apa besarnya? Dengan amal usaha yang ada di Kauman Padang Panjang. Kemudian sekolah kita ini kalau sekarang sudah lama usianya, Pak ya. Sudah sangat lama gitu ya. Dan alhamdulillah sudah saat sekarang itu sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan meskipun sebelumnya itu turun naiknya itu terjadi begitu, namanya yang usia lama ya seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah mulai 2015 itu kita sudah melihat perkembangan yang luar biasa dari Kauman, khususnya pertamanya dari MAKM itu Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalighin. Meskipun di sini kita punya banyak sekolah, tetapi dari sekolah-sekolah yang ada itu kita otonom. Jadi masing-masing sekolah sesuai dengan upaya kepala sekolahnya, kepala madrasahnya
berusahalah sekuat tenaga untuk membuat sekolahnya maju begitu. Maka KMM atau MAKMM Kauman ini kita lihat alhamdulillah sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, sampai prestasi-prestasinya tidak hanya dalam negeri tapi juga sampai luar negeri, dan alumninya juga melanjutkan tidak hanya dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Bahkan kita presentasikan setiap tahun itu berapa yang ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah. Sedangkan prestasi lain bidang akademik dan non akademik itu rata-rata tiap tahun itu sampai 100 lah trofi yang dimiliki oleh anak-anak kita ya. Begitu prestasinya, bidang apa saja, tidak hanya akademik tapi juga non akademik, bakat, minat dan lain sebagainya. Karena mereka di sini anak-anak kita siapkan dengan ekstrakurikuler yang banyak. Jadi di sana mereka berlatih untuk mendapatkan, untuk mengasah diri sehingga bakat minat mereka itu bisa berkembang, dan ketika keluar mereka bisa untuk mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Itu sedikit Pak gitu ya. Alhamdulillah perjalanan Kauman ini, karena tadi kita lihat MAKMM-nya sudah maju, maka dengan upaya daripada pimpinan pusat Muhammadiyah mengembangkan pondok pesantren, walaupun sebenarnya MAKM itu sudah pondok sejak awal, tapi karena pimpinan pusat Muhammadiyah itu menguatkan pondok pesantrennya, maka kita sekarang sudah bergabung dengan MTS. Jadi kita sudah menjadi pondok pesantren murni mulai dari MTS sampai MA. Di sini juga mengkaji kitab-kitab. Jadi tidak hanya kurikulum madrasah tapi juga kurikulum pondok. Anak-anak kita baca kitab. Selain itu tahfiz Quran menjadi ikon kita. Ada banyak anak di sini yang tamat itu dapat menghafal hingga 30 juz Al-Quran. Tahun ini yang tamat itu ada 15 orang yang 30 juz. Begitu Pak. Jadi ya luar biasa prestasi yang dilahirkan di sini. Tentu Kauman Padang Panjang sebagai titik kedua. Titik pertama Kauman Yogyakarta, lahirnya Muhammadiyah. Terus di titik kedua, kalau saya pakai istilah itu, Kauman Padang Panjang, melalui amal usaha lahirlah siswa ulama-ulama muda kemudian harinya, sehingga dikembangkan Muhammadiyah itu oleh putra-putri ranah Minang ya. Nah, ini luar biasa. Jadi titik temunya itu. Nah, begitu berkembang di sini, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi seperti Buya Hamka, lanjut tadi ke Makassar. Nah, itu juga sering diulang-ulang oleh Pak Yusuf Kala ya, kebanggaannya tentang Buya Hamka. Prestasi lain sebenarnya banyak, tapi saya ingin juga bagaimana Umi mengelola ini. Saya dengar beberapa tahun yang lalu Umi itu didaulat dan resmi menjadi kepala sekolah madrasah terbaik di tingkat nasional, berarti swasta negeri. Pasti ini ada ya kiat yang dijalankan, mungkin resep ini perlulah dibagi. Alhamdulillah pada 2016 Pak, kita ikut kompetisi kepala madrasah mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat nasional. Memang saya dinobatkan sebagai pemenang pertama atau juara satu lomba atau kompetisi kepala madrasah aliyah se-Indonesia. Sebagai hadiah dari ini saya juga sudah ke Finlandia Pak ya. Finlandia sebagai negara pendidikan terbaik dunia untuk melihat bagaimana pendidikan di Finlandia itu. Jadi apa yang menjadi indikator dari kepala madrasah berprestasi tingkat nasional ini memang bukan tentang bagaimana hasil yang ada pada saat itu saja yang kita punya, tapi prosesnya seperti apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menikmati hasil yang baik. Jadi kita mulai dari mengelola sekolah ini atau mengelola madrasah ini, kita mulai dari bagaimana memperbaiki performance ya. Itu yang kita lakukan di awal gitu ya. Bagaimana memperbaiki tampilan-tampilan madrasah ini, mulai dari tampilan gedung, tampilan lokal, tampilan guru, tampilan anak, itu semuanya kita perbaiki. Sehingga memang setelah itu kita masuk kepada yang kedua adalah bagaimana
menguatkan prestasi. Jadi prestasi menjadi hal yang sangat penting, karena tidak mungkin orang tua mau memasukkan anaknya ke sebuah sekolah bila sekolah itu tidak memberikan prestasi buat anak-anaknya. Maka ini kita kejar. Caranya bagi saya adalah saya harus duluan berprestasi, baru anak-anak saya mau berprestasi. Ini yang saya pegang di awal gitu ya. Oleh sebab itu saya berjuang melalui kompetisi kepala madrasah ini. Alhamdulillah juara. Dengan juaranya kepala sekolah atau kepala madrasah ini, maka tentu anak-anak merasa segan, merasa enggan ketika mereka ikut lomba tidak juara begitu. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu memang kepala sekolah itu adalah pionnya, kepala madrasah itu adalah dutanya. Bila kepala sekolahnya berprestasi, maka tentu anak-anak dan guru-guru juga akan berjuang untuk berprestasi. Begitu, Pak. Ini menarik ya, ada sesuatu yang baru. Kalau orang tua kan biasanya kan membanggakan anak-anaknya dipupuk untuk prestasi. Ini menarik, untuk mendapatkan siswa yang berprestasi ya gurunya dulu, langsung dari kepala sekolahnya. Jadi memang mujarab lah, atau sangat strategis cara ini dipakai. Pemirsa yang berbahagia, tentunya banyak yang harus digali, tapi yang jelas ini pondok selalu meningkat dari segi tahfiz, dari segi kompetisi yang dijalankan baik lokal, nasional itu sudah biasa. Mungkin nanti lanjut go internasional itu sudah pasti, karena lepasan dari sini itu sudah banyak yang ke luar negeri dengan prestasi yang dimiliki dengan beasiswa dan lain sebagainya. Negeri ini sejuk, makan bisa nyenyak, tidur nyenyak, jadi bagus untuk pendidikan. Makanya siswa atau santri yang datang ke sini dari berbagai pelosok daerah diantar atau apa, ada 12 provinsi, jadi sudah go nasional dan tentu juga go internasional dari segi prestasi, karena sudah diperhitungkan, karena kunjungan dari luar negeri juga ada di sini ya. Nah, jadi mungkin itu yang jelas ini adalah tempat Buya Hamka berjuang. Buya Hamka berjuang di Maninjau, ada apanya ya, museumnya di sana, itu luar biasa, buku-buku dan seterusnya. Di sini adalah tempat dia berjuang melahirkan generasi. Terus di sini pula lah ketahanan nama Sumatera Barat itu ya, di samping nama daerah-daerah lain, Padang Panjang itu termasuk juga bagian utamanya. Saya rasa itu. Terima kasih Umi telah menyediakan waktu dalam kesibukan ini. Saya mau undur diri, akan melanjutkan perjuangan ke Padang menuju kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Silaturahim ini dijaga dan berkelanjutan. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian semua. Berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.